Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Mudawamah dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Musamus Merauke. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sel elektrolisis. Apa itu sel elektrolisis? Mari kita simak videonya. Sebelum mengetahui mengenai praktikum sel elektrolisis, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Secara umum, sel elektrolisis tersusun dari yang pertama, sumber listrik yang menyuplai arus searah yaitu DC, misalnya baterai. Yang kedua, anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang ketiga, katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Dan yang keempat, elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Reaksi elektrolisis. Secara umum, elektrolisis lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air, kation akan direduksi di katoda dan anion akan dioksidasi di anoda. Sebagai contoh, pada elektrolisis lelehan MgBr2, ion Mg2+ akan tereduksi di katoda membentuk logam Mg dan ion Br- akan teroksidasi di anoda membentuk gas Br2. Namun, jika reaksi elektrolisis berlangsung dalam sistem larutan, ada beberapa reaksi redoks yang bersaing sehingga reaksi cenderung agak kompleks. Beberapa faktor yang menentukan reaksi elektrolisis larutan elektrolit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, spesi yang berada di dalam larutan elektrolit, yaitu ada spesi yang tereduksi adalah spesi dengan potensial reduksi lebih positif, dan spesi yang teroksidasi adalah spesi dengan potensial reduksi lebih negatif atau potensial oksidasi lebih positif. Yang kedua, ada sifat bahan elektroda, inert atau aktif. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis. Contohnya ada platina Pt, emas Au, dan grafit C. Lalu ada elektroda aktif adalah elektroda yang dapat terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis. Contohnya adalah tembaga Cu, krom Cr, dan nikel Ni. Nah, yang ketiga ada potensial tambahan atau overpotensial yang diberikan. Overpotensial dibutuhkan untuk melampaui interaksi yang pada permukaan elektroda yang umumnya sering terjadi ketika elektrolisis menghasilkan gas. Berdasarkan data potensial elektroda standar, reaksi elektrolisis larutan elektrolit pada keadaan standar dapat diprediksikan mengikuti ketentuan berikut. Reaksi di katoda bergantung pada jenis kation. Yang pertama, kation dibagi menjadi dua, yaitu logam aktif atau golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Seperti contohnya air tereduksi 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Dan kation lain, yaitu kation tereduksi 2H plus 2 elektron menjadi H2 dan X plus X elektron menjadi L. Lalu reaksi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anion. Nah, anoda ini juga dibagi menjadi dua, yaitu inert dan tak inert. Yang pertama ada inert, PT, Au, atau C. Inert juga ini ada anion, yaitu sisa asam oksi
SO4 2-, NO3-, PO4 3-. Kalau air teroksidasi dia 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Nah, sisa asam lain ada Cl-, Br- atau I-. Ada juga OH-. Anion teroksidasi ini 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E dan 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Nah, di anoda tak inert ada anoda teroksidasinya ada M menjadi Y plus Y elektron. Nah, sekarang mari kita coba praktikumnya. Kita punya percobaan sel elektrolisis. Jadi kita mau coba untuk pertama sumber listriknya kita ubah menjadi 24 ampere. Nah, lalu kemudian kita ubah elektrolisis larutannya menjadi elektrolisis air. Kemudian kita mulai reaksinya sampai beberapa waktu seperti yang kita inginkan dengan kecepatan waktunya yang normal. Jadi kita punya waktu selama 10 detik 9/90. Nah, kemudian kita punya hasilnya nih. Di katoda kita punya hasil 0,0013 mol, 0,033 liter, dan 0,0027 gram. Sedangkan di anoda kita punya 0,00067 mol dan punya 0,17 liter, lalu punya 0,22 gram. Reaksi yang kita punya nih 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Lalu kemudian sekarang kita mencoba praktikum yang lain. Kita ganti sel elektrolisisnya menjadi ZnSO4. Sumber listriknya kita tetap menggunakan 24 ampere, tetapi waktunya kita ganti ya sesuai dengan keinginan kita. Selama 10/77 detik. Kecepatannya tetap normal. Katoda hasilnya 0,0013 mol, lalu 0,0088 gram, dan di anoda hasilnya 0,00066. Di anoda kita punya hasil 0,00066 mol dan 0,016 liter, lalu 0,021 gram. Reaksinya yang terjadi 2ZnSO4 plus 2H2O menjadi 2Zn plus O2 plus 2H2SO4. Nah, sekarang kita rubah lagi elektrolisis larutannya menjadi elektrolisis larutan NaCl. Sumber listriknya tetap sama, waktunya saja yang berbeda sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti yang ada pada gambar. Kita berhenti sesuka kita, berhenti pada menit detik keberapa, dan hasilnya di katoda 0,0013 mol, 0,033 liter, 0,0026 gram, dan di anoda hasilnya 0,0013 mol, 0,033 liter, dan 0,095 gram. Dengan hasil reaksinya 2 NaCl plus 2 H2O menjadi 2 Na plus ditambah 2 OH- plus H2 plus Cl2. Kemudian kita rubah lagi larutannya menjadi NaCl lebur, dan kita mulai lagi reaksinya dengan waktu yang kita inginkan.
Terserah mau berapa aja boleh. Karena di sini kita hanya mau mengetahui berapa hasilnya ya. Di katoda hasilnya 0,0026 mol dan 0,61 gram. Sedangkan di anoda hasilnya 0,0013 mol, 0,033 liter, dan 0,043 gram. Wah, tercukup bilangan yang kecil ya. Reaksinya 2Na plus 2Cl- menjadi 2Na plus Cl2. Sekarang kita rubah lagi menjadi larutan CuCl2. Kita mulai reaksinya. Waktunya seperti yang kita inginkan aja, terserah mau berapa detik, boleh banget. Sumber listriknya kalau mau diubah juga boleh banget. Nah, di sini saya menggunakan kecepatan waktunya 10,78 detik. Di katoda menghasilkan 0,0026 mol dan 0,17 gram, sedangkan di anoda menghasilkan 0,0013 mol, 0,033 liter, dan 0,095 gram. Dan reaksinya Cu2 plus 2Cl- menjadi Cu plus Cl2. Nah, sekarang kita rubah lagi ya menjadi CuSO4. Sumber listriknya tetap sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Pokoknya semuanya sama, hanya waktunya saja yang beda. Dengan waktu yang berbeda itu akan menghasilkan hasil yang berbeda juga ya di katoda dan anodanya. Dan ini hasilnya 0,0013 mol di katoda dan 0,088 gram, sedangkan di anoda 0,00069 mol, 0,017 liter, dan 0,49 gram. Dengan reaksi 2CuSO4 plus 2H2O menjadi 2Cu plus 2H2SO4 plus O2. Demikian praktikum saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.